Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN bagian 2, masih tentang Aku Cinta Pancasila bersama Bu Dewi. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan menyimak cerita bergambar, peserta didik dapat memahami sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, melalui kegiatan membaca dan menyusun kata Pancasila, peserta didik dapat mengenal kalimat Pancasila. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Pertanyaan: apakah kalian pernah mendengar atau menyaksikan pembacaan teks Pancasila? Kalian semua pernah ya? Teks Pancasila biasanya dibacakan secara resmi saat diadakan upacara, mau itu upacara hari Senin, Hari Kemerdekaan Indonesia, atau upacara apapun, pasti ada pembacaan teks Pancasila. Selain itu, Pancasila juga bisa dibacakan saat kita akan belajar agar kita lebih mencintai Pancasila. Mari kita ulangi sila-sila Pancasila agar kita lebih mengenal dan mencintai Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang akan belajar makna dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 mengandung makna ketuhanan meliputi iman, takwa, syukur, dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, contohnya seperti gambar ini. Di gambar ada beberapa orang atau kegiatan beribadah setiap agamanya masing-masing. Contohnya orang yang beragama Islam melaksanakan ibadah sholat di masjid. Orang yang beragama Kristen ataupun Katolik biasanya melakukan ibadahnya di gereja. Jadi setiap orang melaksanakan kegiatan ibadahnya di tempat ibadah sesuai dengan keyakinan atau kepercayaannya ya. Kalau kita yang agamanya Islam di masjid. Terus sikap yang lain adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan. Contoh di sini berdoa sebelum makan. Ataupun sebelum kita memulai pelajaran, kita pasti harus berdoa terlebih dahulu. Jadi kalau kalian rajin ibadah seperti sholat maupun mengaji, kalian sudah bersikap sesuai dengan sila Pancasila sila ke-1. Nah, dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya kita harus saling menghargai satu sama lain dan tidak boleh membeda-bedakan antara teman meskipun kita memiliki banyak perbedaan ya.
Sikap atau contoh yang sesuai dengan sila kedua adalah membantu teman saat teman jatuh dari sepeda. Jadi kalian kalau melihat temannya yang jatuh dari sepeda, kita bantu, kita tolong, kita obati. Itu merupakan wujud dari sikap sila kedua. Selain itu, membantu beberapa buku di perpustakaan. Jadi kalau kita punya buku lebih di rumah, kita bisa menyumbangkannya di perpustakaan sekolah. Selain itu, saat ada teman yang sakit, bisa kita jenguk. Itu merupakan beberapa contoh dari sila kedua. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maknanya adalah di Indonesia itu banyak sekali suku, budaya, serta agama yang berbeda-beda. Tetapi kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus bersatu. Walaupun dalam banyak perbedaan, dan terus berpegang teguh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila ketiga, kalian bisa lihat di gambar yang pertama. Ada banyak siswa atau anak-anak yang mempunyai atau memiliki suku-suku yang berbeda, tetapi mereka bersama-sama bermain, tidak membedakan suku yang satu ataupun dengan yang lainnya. Selanjutnya, ada beberapa orang yang sedang bekerja bakti. Apabila pekerjaan yang kita kerjakan bersama-sama, pekerjaan tersebut akan cepat selesai dan menjadi ringan. Selanjutnya, ada orang yang sedang menari Bali. Kalau kita ingin belajar menari dari suku lain, itu tidak masalah, asal kita tidak mengejek suku tersebut ya. Jadi kita semua walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu demi bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mempunyai makna kerakyatan sebagaimana kedaulatan negara ada di tangan rakyat, dan keputusan bersama merupakan hikmat kebijaksanaan yang harus kita semua hargai. Contoh atau sikap yang sesuai dengan sila keempat, yang pertama, kalian bisa lihat ada sekelompok anak yang sedang merundingkan jadwal piket. Yang kedua, ada contoh orang-orang yang sedang menoblos atau yang berada di bilik suara untuk memilih presiden. Biasanya di Indonesia itu pemilihan presiden terjadi 4 tahun sekali untuk memilih presiden atau pimpinan negara kita. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung makna keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai hak orang lain, gotong royong, dan kerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang adil dan merata. Contoh atau sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah rajin belajar. Apabila kita rajin belajar, berarti kita sudah menerapkan atau melakukan sikap dari sila kelima. Selanjutnya,
bergotong royong. Apabila pekerjaan dilakukan bersama-sama, semua akan menjadi lebih ringan dan cepat selesainya ya anak-anak. Tugas kali ini adalah susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat sila Pancasila. Kalian tulis tugas ini di buku tulis dan difoto seperti biasa, lalu kirimkan ke Bu Guru ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan apa yang Bu Guru jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.